Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan beberapa tanda baca di dalam Al-Quran. Dan di sini saya telah memilih 3 tanda baca, yang mana 3 tanda baca ini memiliki kemiripan dari sisi bentuknya dan juga dari sisi fungsinya memiliki kesamaan atau hampir sama, namun berbeda. Nah, itulah perbedaannya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang kita mulai dari tanda yang ini. Tanda yang ini dinamakan dengan sukun. Sukun ini merupakan salah satu dari jenis-jenis harokat. Sebagaimana yang kalian ketahui, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, dan ada sukun. Ya, sukun ini salah satu bagian dari harokat. Apa fungsi dari sukun ini? Sukun fungsinya adalah apabila sukun ini masuk pada suatu huruf, maka hurufnya tetap ada secara tulisan maupun secara lafaz. Ya, kita langsung saja pada contoh supaya lebih jelas. Man amana. Di sini ada nun. Nun ini ada sukunnya. Ya, jadi sukunnya jadi nunnya ini secara tulisan tetap ada dan juga secara lafaz ada, tidak hilang, ya. Namun vokalnya yang kita matikan. Ya, huruf ini kita matikan vokalnya sehingga bunyinya seperti ini. Man amana. Ya, bukan lagi mana amana atau mani, manu, bukan, tapi man, vokalnya kita matikan. Ya, itulah fungsi dari sukun. Kita baca contoh yang lain. Qul ara'aytum. Qul ara'aytum. Ya, di sini ada huruf lam yang sukun. Ya, vokal dari huruf lam ini mati. Qul. Ya, ara'aytum, begitu pula ya dan mim. Ya, itu sukun fungsinya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa sukun itu bisa masuk pada huruf apa saja. Seluruh huruf-huruf tersebut bisa dimasuki oleh sukun. Ya, kemudian kita lanjut ke tanda baca yang kedua yang telah kita sediakan di sini adalah ini. Namanya sifr mustadir. Sifr mustadir. Sifr mustadir itu artinya lingkaran bulat. Ya, lingkaran bulat seperti ini. Ya, sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui juga bahwa sifr mustadir ini hanya masuk pada alif. Ya, hanya bisa masuk pada alif, ya dan waw. Ya, tidak pada huruf-huruf yang lainnya. Ya, fungsinya apa? Hurufnya ada secara tulisan namun terhapus secara lafaz. Ya, apabila sifr mustadir ini masuk pada ya atau waw atau alif, maka hurufnya secara tulisan ada, ya, secara tulisan ada namun terhapus secara lafaz, secara pengucapan terhapus. Ya, kita langsung saja pada contoh supaya lebih jelas. Di sini ada kata wa malaihi. Ya. Bagaimana fungsi sifr mustadir ini? Fungsinya adalah hurufnya tetap ada, ya, huruf ya ini tetap ada, namun terhapus secara lafaz. Huruf ya-nya ini tidak lagi berfungsi. Ya, wa malaihi. Ya, jangan kita baca wa malaihi. Ya, kalau kita baca panjang hamzahnya berarti ya-nya ini kita fungsikan. Ya, berarti ada secara lafaz. Ya, namun yang benar sifr mustadir itu membuat huruf yang ada di bawahnya terhapus, ya, wa malaihi. Ya, kemudian contoh lain, ulaika. Wawnya tetap ada namun tidak dibaca. Bukan ulaika tapi ulaika. Ya, kemudian contoh terakhir mi'ah. Mi'ah. Ya, di sini ada alif, di atasnya ada sifr mustadir. Ya, alifnya ini tetap ada secara tulisan namun tidak difungsikan. Kemudian kita lanjut.
ke tanda baca yang terakhir, yaitu sifr mustatil. Ya, ini sama-sama lingkaran. Ya, namun ini sifr mustatil, lingkaran yang lonjong. Ya, agak lonjong dia ya dibandingkan sifr mustadir. Ya, apa fungsi dari sifr mustatil? Atau sebelum kita bahas sifr mustatil, kita perlu ketahui bahwa sifr mustatil ini hanya ada pada alif. Bagaimana fungsi dari sifr mustatil ini? Kita baca. Jadi fungsi dari sifr mustatil itu apabila sifr mustatil ini ada pada alif, ya, maka huruf alifnya, ya, hurufnya tidak dibaca jika wasol dan dibaca jika waqaf. Ya, kita langsung saja pada contoh supaya lebih jelas. Di sini ada ayat yang saya telah sediakan. In tarani ana aqalla. Ya, kita perhatikan pada pada kata ana. Di sini ada huruf hamzah, nun dan alif. Di atas alif ada sifr mustatil. Ya, bagaimana fungsinya? Kita ulang di sini. Hurufnya tidak dibaca jika diwasol. Alif ini tidak dibaca jika diwasol. Wasol itu disambung ya. In tarani ana aqalla. Kalau kita sambung maka alif ini tidak dibaca. Ya. Contoh lain. Lakinnahu Allah. Kalau kita sambung alif ini tidak dibaca. Lakinnahu Allah. Bukan lakinnahu Allah. Ya, salah. Kemudian dan dibaca jika waqaf. Kalau kita waqaf itu berhenti. Apabila kita berhenti maka alifnya dibaca. Ya, ini ya, alifnya dibaca kalau kita berhenti di sini. In tarani ana. Ya, alifnya dibaca. Bagaimana cara membaca alif? Cara membaca alif dipanjangkan huruf setelahnya. Ya, artinya alif ini difungsikan. Ya, apabila kita waqaf. In tarani ana aqalla. Ya. Lakinna berhenti huwallahu. Ya, demikian. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan kepada kalian ada dua tanda baca yang berdekatan yang telah kita pelajari barusan. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kita perhatikan bi-aidi. Di sini ada dua huruf ya, yang masing-masing huruf ya ini memiliki tanda yang berbeda. Ya pertama tandanya sukun. Ya yang kedua tandanya sifr mustadir. Ya. Bagaimana kita fungsikan? Ya, coba kita perhatikan. Huruf ya yang sukun kita matikan vokalnya saja. Bi-ai. Ya, hurufnya ada namun kita matikan vokalnya bi-ai. Nah, kemudian ya yang kedua ada tanda sifr mustadir. Bagaimana tadi yang kita pelajari? Sifr mustadir itu hurufnya ada namun secara lafaz tidak ada. Jadi ini kita tidak fungsikan ya-nya. Walaupun ya-nya ada namun kita tidak fungsikan. Bi-aidiu. Jadi bukan bi-aidi. Ya, tidak dipanjangkan karena huruf ya ini dianggap tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada tanda baca sifr mustatil dan sifr mustadir. Ya, bisa dilihat ya. Semoga kelihatan. Ya, ini dua tanda baca yang berbeda. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita coba baca sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Ya, perhatikan sifr mustadir kita sambung tadi ya, kita sambung maka alifnya tidak dibaca. Kalau misal kita waqaf di sini maka alifnya dibaca. Wa akwabin kanat qawarira. Ya, alifnya dibaca. Ro-nya jadi dua harokat. Ya, kemudian
Di sini ada sifr mustadir. Di sini ada sifr mustadir. Ya, alifnya tidak dibaca. Ya, alifnya tidak dibaca. Waqaf maupun wasol alifnya tidak dibaca. Qawarira min fiddah. Qawarira min fiddah. Ya, tidak dibaca. Kalau kita waqaf juga sama, tidak dibaca. Qawarir. Qawarir. Ya, alifnya ini dihilangkan. Roknya disukun. Kenapa roknya disukun? Karena kita waqaf. Ya, karena kita waqaf maka roknya disukun. Alif ini dianggap tidak ada. Seperti itu ya, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kita akhiri, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.